Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal ke-17. Kita mulai dari ayat yang ke-20 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal ke-17 ayat 20 dan seterusnya. Bukan untuk mereka itu saja saya berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Semua perkataan yang ditulis di dalam Alkitab adalah langsung berbicara ke dalam hati sanubari kami masing-masing. Semua firman-Mu yang tercatat di dalam kitab suci adalah untuk memupuk, membesarkan, mendewasakan rohani kami masing-masing, sehingga kami boleh lepas dari bersifat kekanak-kanakan di dalam rohani kami, menuju kepada dewasa yang boleh memancarkan kemuliaan, yang boleh mewakili Tuhan, yang boleh memberitakan firman, yang boleh membawa banyak jiwa kembali kepadamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami pada sore ini juga, dengan memakai hamba-Mu yang hina ini, supaya dia boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu yang bersih, yang boleh menjadi saluran yang lancar untuk mengalirkan anugerah Tuhan kepada setiap jiwa yang berada di sini. Dengarlah doa kami, dan kami dengan sehati demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala penguasa, nama di atas segala pemerintah, mengusir setan dan anasir jahat serta semua pesuruhnya dia keluar dari tempat ini. Kiranya Engkau bertakhta di dalam kebaktian ini, nyatakan kemuliaan, anugerah dan berkat-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita telah bicara tentang doa lapisan kedua. Lapisan pertama di dalam ayat ke-9. Lapisan kedua di dalam ayat ke-20. Yesus berdoa, aku berdoa bagi mereka, bukan bagi dunia. Seolah-olah eksklusif, seolah-olah sangat sempit, seolah-olah egois. Hanya mendoakan murid-murid lingkaran dalam ini saja. Bukan berdoa untuk dunia. Bukankah Alkitab berkata, dia tidak mau satu orang yang binasa, mau semua diselamatkan. Kenapa tidak mendoakan lingkaran yang lain? Ayat 20 berkata, aku bukan berdoa bagi mereka saja, juga berdoa bagi orang-orang yang akan percaya kepadaku, yang mendengar pemberitaanku. Itu sebab orang yang sudah menerima Tuhan harus mengabarkan Injil. Orang yang sudah menerima berkat harus membagi-bagikan berkat. Jikalau kita, anugerah Tuhan berhenti di dalam diri kami, dan kami menjadi orang cilaka. Saya kira sedikit orang Kristen sadar kalimat ini. If the grace of God is stopped in my life, and no more sharing to others, no more become a blessing to others, woe on me. Cilakalah bagiku jikalau aku tidak mengabarkan Injil. Kemarin seorang yang dari Inggris ketemu dengan saya, dan dia berkata masih ingat beberapa tahun yang lalu bersama-sama dengan Pak Stephen Tong di taksi, dan engkau terus mengabar Injil kepada supir taksi itu. Saya berkata saya tidak bisa. Kalau ketemu seseorang ada kemungkinan lalu saya tutup mulut. Karena saya sadar dua hal. Pertama, kapan lagi saya ketemu dengan dia, itu bukan di dalam kebebasan kemauanku.
Kalau Tuhan memberikan kesempatan saya tekan dengan satu orang, lalu lain kali tidak lagi, mungkin kesempatan orang itu, baik duduk di sebelah kapal terbang saya, baik duduk di dalam taksi, adalah terakhir kali. Lalu kedua, jikalau aku tidak memberitakan Injil, cilakalah bagiku. Ini kalimat Paulus dalam 1 Korintus pasal ke-9. Saudara-saudara, cilakalah jikalau aku tidak mengabarkan Injil. Karena tugas ini sudah diberikan kepadaku. Jikalau aku rela mengerjakan, aku pasti akan mendapatkan pahala. Jikalau aku tidak kerjakan, sudah diserahkan kepadaku. Siapakah orang Kristen yang mempunyai kesadaran seperti ini? Jikalau dia mempunyai kesadaran seperti ini, dia akan tidak pernah berani berhenti mengabarkan Injil. Dan banyak orang tidak mempunyai kesadaran ini karena dia pikir itu bukan tugasku. Itu tugas pendeta. Pendeta yang sudah terima honor, dia yang kabarkan Injil. Kan bukan urusan saya. Saya hanya memikirkan tentang kalau saya sudah mati masuk surga, sudah cukup. Saudara-saudara, cilakalah kalau semua orang Kristen seperti ini. Gereja tak pernah bertumbuh, kekristenan tidak pernah bertambah anggota. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, dari Yesus panggil 12 murid. Sekarang kitab suci sudah diterjemahkan ke dalam 1.300 macam bahasa dan dialek. Sekarang Injil sudah dikabarkan ke semua benua, semua kota dan desa. Karena orang Kristen sadar harus kabar Injil kepada orang lain. Aku bukan hanya berdoa bagi mereka saja. Aku juga berdoa bagi mereka. Mereka punya mereka yang akan percaya kepadaku setelah mendengarkan pemberitaan dari orang-orang ini. Saudara-saudara sekalian, satu hari engkau ke surga, Tuhan tidak tanya berapa rumah engkau ada di Singapura, berapa apartemen yang engkau beli, berapa uang yang kau tabung, yang kamu depositokan di dalam bank, berapa tanah yang kau miliki. Tuhan akan tanya, berapa jiwa yang kau bawa kepadaku. Itulah harta yang kekal, harta yang tidak mungkin direbut kembali oleh iblis, harta yang pasti berada bersama kita di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, biar hati kita senantiasa berharap dan senantiasa memandang kepada Tuhan dan memperkenan hati Dia. Karena di luar itu, semua itu menjadi fana dan sementara saja. Setelah Yesus berkata, aku bukan saja berdoa bagi mereka, juga berdoa bagi mereka yang akan percaya kepadaku karena pemberitaan mereka. Lalu Dia berkata, supaya mereka menjadi satu. Saudara-saudara, ini doa ucapan dari Kristus kepada Bapa, menyatakan hasrat Dia selama Dia menjadi manusia. Firman yang menjadi daging, Allah yang turun ke dalam dunia, Allah yang rohania, menjadi manusia yang berjasmania, Allah yang tidak kelihatan, bersalur dengan daging darah yang kelihatan, Allah dari dunia yang mutlak masuk ke dalam dunia relatif, Allah di dalam keadaan yang kekal masuk ke dalam dunia proses. Di dalam proses, di dalam relatif, di dalam kelihatan jasmania yang di dunia sementara ini, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan supaya mereka bersatu. Ini satu ucapan dari sedalam-dalam daripada jiwanya. Persatuan gereja merupakan hal yang paling sulit tidak kerjakan. Negara sama negara bersatu gampang, bicara tentang polisi militer, polisi ekonomi, polisi pemerintahan. Kalau berpadu, kalau cocok langsung bisa bersatu. Mempersatukan gereja, ini hal yang paling sulit. Karena di dalam gereja banyak orang merasa dia yang paling betul, orang lain tidak betul. Engkau menjawab, demikianlah reform. Reform selalu rasa diri paling betul, semua lain tidak betul. Saya tidak boleh mengiyakan kalimat ini. Kalau saya mengatakan semua betul, saya bohong. Ada yang betul, ada yang tidak betul. Yang merasa diri pasti betul, mereka yang lain pasti tidak betul. Ini tidak betul. Tapi merasa tidak ada yang betul, semua betul, itu lebih tidak betul. Mau ikut kalimat ini?
Saudara-saudara, 2 tambah 2 itu, engkau bilang 5, dia bilang 3, dia bilang 7. Silakan kebebasanmu engkau pakai. Tapi tidak akan, karena engkau mempunyai hak asasi manusia, engkau mempunyai kebebasan, maka 2 tambah 2 boleh menjadi 3, boleh menjadi 5, boleh menjadi 7. Pasti ada jawaban yang pasti. Pasti ada jawaban yang mutlak, dan itu harus kita cari. Kalau kita tidak mungkin mendapatkan kemutlak yang mutlak, kita harus menuju kepada mutlak yang mutlak. Nah, itu disebabkan gereja dan gereja sulit bersatu karena banyak orang menganggap diri betul, orang lain tidak betul. Ini tidak berarti semua betul, juga tidak berarti semua tidak betul. Biar pikiranmu sekarang pakai, sekarang bekerja. Jangan membabi buta mengikut apa saja yang dikhotbahkan dari gereja. Karena terlalu banyak orang Kristen terlalu membabi buta mengikut-ikuti pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab. Itu semua makin lama makin sulit mempersatukan gereja. Yang tidak sesuai dengan Alkitab tidak diketahui. Yang tafsirannya begitu banyak kekurangan tidak disadari. Akhirnya dipersamakan. Memang kitab suci itu sulit, maka tidak mungkin mencapai pasti, yaitu biar sembarangan saja. Tidak bisa. Saudara-saudara, persatuan itu memang tidak gampang. Itulah sebab Yesus mesti berdoa kepada Bapa supaya mereka bersatu. Ini satu angan-angan, satu cita-cita, satu permintaan, satu sasaran yang sangat tinggi. Yesus minta gereja bersatu. Semua orang Kristen menganggap diri lebih pintar dari orang lain. Semua orang Kristen menganggap diri lebih benar dari orang lain. Yang dia ngerti Alkitab lebih jitu, lebih cocok, lebih betul. Dan menganggap orang lain tidak betul. Kalau semua orang bertarung, mereka tidak ada backing. Yaitu tunggu nasib menang siapa. Tapi orang Kristen kalau bertarung mempunyai backing besar. Tuhan mempihak aku. Bisa apakah engkau terhadap aku? Nah, setiap orang pikir Tuhan mempihak dia. Lalu Tuhan harus mempihak siapa? Saudara-saudara, orang berkata doa terus pasti dapat. Sekarang Malaysia bertanding dengan Indonesia. Tenis. Lalu sini berdoa terus pasti menang. Situ berdoa terus juga pasti menang. Akhirnya siapa yang menang? Coba jawab. Dua-dua menang. Tidak ada yang dua-dua menang itu. Pasti satu menang, satu kalah. Paling banyak dua-dua sama. Tidak menang, tidak kalah. Tidak bisa bilang dua-dua menang. Indonesia mengalahkan Malaysia. Malaysia mengatakan kita juga mengalahkan Indonesia. Itu tidak mungkin. Hanya bisa satu. Itu sebab kalau engkau mengatakan asal doa, ngotot, rajin, tekun, pasti menang. Kalau logika tidak jalan, kita gampang disedot, dipengaruhi, dan dikuasai oleh ajaran yang tidak bertanggung jawab dan tidak stabil. Saudara-saudara, doa tidak menjadikan faktor terakhir Tuhan harus memihak siapa. Doa tidak menjadi faktor mutlak Tuhan harus memberkati siapa. Karena kedaulatan Tuhan lebih tinggi daripada kemauan manusia. Amin. Inilah yang kita orang reform percaya. The sovereignty of God is above human will, above human prayer. Because God say, I want to give grace to whom those people will be given grace. I want to have mercy to whom those people will be mercy by me. Allah berkata, aku mengasihani siapa, siapa dikasihani. Aku menganugerahi siapa, siapa dianugerahi. Bukan karena tenaga kuda, bukan karena kekuatan tubuh, tapi karena pemberkatan dari Tuhan Allah yang berdaulat di dalam surga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus berdoa, Tuhan jadikanlah mereka bersatu. Yesus berkata biar mereka bersatu. Biar gereja bersatu. Saudara-saudara, saya sering pakai umpama ini. Sekali lagi saya pakai. Supaya saudara sudah sadar, lebih sadar. Sudah ingat, lebih ingat. Ada orang yang paling suka bersatu itu di bawah mereka.
Saudara-saudara, hati-hati kalau orang mempunyai slogan, mari kita bersatu, tapi cuma mau orang lain di bawah dia, tidak mau di bawah orang lain. Persatuan itu bukan persatuan, itu hanya ambisi menjadi pemimpin saja. Di dunia ini banyak orang ingin jadi pemimpin, ada nggak? Ingin, termasuk engkau. Kalau bisa saya pimpin seluruh dunia, rupamu. Engkau modelnya, bakatnya, pinternya, sampai di mana? Engkau berani mengatakan, kalau bisa saya pimpin semua di bawah saya. Hak apa engkau memimpin orang lain? Bukan pemimpin itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kalau engkau tidak bisa memimpin orang lain menjadi pemimpin, engkau mulai menyerang, oleh membenci, engkau mulai mengiri hati, itulah kejam. Karena itu tidak takluk kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengapakah Saul tidak bisa bersukacita? Karena Tuhan membangkitkan Daud melebihi dari dia. Saul membunuh ribu-ribu, dia senang sekali. Setelah kalimat kedua, Daud membunuh laksa-laksa, dia mulai tidak bisa terima, hatinya benci. Saudara-saudara, ambisi menjadi besar, tidak apa-apa. There's nothing wrong to be ambitious, to be great, to be a leader. There is nothing wrong. Bible never stop the human ambition of want to be big, want to be leader. No such thing to oppose or to stop this kind of vision. But there is a principle spoken by Jesus Christ. Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar, biarlah dia menjadi hamba semua orang. Nah, ini yang susah. Saudara-saudara, mau besar? Jujur. Mau besar? Mau. Rela jadi hamba semua orang? Tidak. Itulah sebab kesulitan ada di sini. Saudara-saudara, saya selama hidup 73 tahun, saya melihat banyak orang mempunyai ambisi besar, supaya seorang menghormati dia. Kalau orang tidak menghormati dia, menjadi tidak senang, menjadi jengkel semua orang. Kenapa tidak menghormati saya? Ada seorang pendeta ingin dihormati orang lain. Lalu dia bicara dengan seorang majelis di pusat. Dia tanya, kenapa mereka begitu menghormati Stephen Tong, tidak menghormati saya? Kenapa diperlakukan tidak sama? Kenapa mereka tidak menghormati saya sebelum menghormati dia? Majelis itu menjawab satu pertanyaan. Menjawab itu dengan satu kalimat. Justru patung tidak pernah minta dihormati. Itu bedanya kamu sama dia. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau dihormati, ingatlah, to be respected is to gain, but not to fight for. Kita mau dihormati, bukan kita berjuang untuk memperoleh, tapi kita mempunyai bobot sehingga orang lain memberikan secara rela kepadamu. Engkau tidak bisa merebut kehormatan. Engkau tidak bisa merampas dan tidak bisa memaksa orang menghormati engkau, kecuali mereka mau memberi kepadamu. You should gain your own respect. I cannot represent you. Saya berkali-kali bicara sama hamba-hamba Tuhan di bawah saya. Saya berkali-kali bicara kepada pendeta-pendeta penginjil GRI. You should gain your own respect. You should be honored to be respected by others. I cannot represent you. Saya tidak bisa mewakili engkau. Saya tidak bisa mengganti engkau untuk merebut kemuliaan, kehormatan orang lain terhadap kita. Jangan jengkel kepada orang yang tidak mencintai engkau, yang tidak mensukai engkau, yang benci kepada engkau, atau yang tidak menghormati engkau. Karena mereka pun mempunyai hak, sebagaimana engkau juga mempunyai hak tidak senang orang lain. Saudara-saudara, di dalam keseimbangan seperti ini, kita belajar satu kebenaran. In order to be respected, in order to gain others' honor and respect to us, we should fight very hardly in yourself and try to be the servant of all. Barang siapa ingin menjadi besar, biar dia menjadi budak semua orang. Barang siapa ingin menjadi pemimpin, biar dia terlebih dahulu menjadi pelayan semua orang lain. Rahasia ini adalah the greatest leadership secret in the teaching of Jesus Christ.
Yesus Kristus mengajar dengan rahasia paling besar di dalam leadership. Di dalam dunia ini banyak pelajaran nama the teaching and the learning of leadership. What is leadership? The Bible leadership principle is so different qualitatively in compare with the organization of the worldly administration. Di administrasi organisasi dunia, prinsip daripada pemimpin berbeda dengan Alkitab. Prinsip daripada dunia ada prinsip bagaimana naik, meningkat, lalu mempunyai kuasa makin besar. Di dalam Alkitab terbalik. Bagaimana melayani, bagaimana mau menjadi hamba semua orang. Akhirnya engkau akan menjadi pemimpin. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengajar seluruh dunia dengan pengajaran yang berlainan daripada seluruh filosof. Dan di dalam ajarannya mengandung bijaksana yang tertinggi dari Tuhan. Karena Tuhan adalah dirinya bijaksana. God is the self of the wisdom. God is the self of the truth. Only in Him you have the supreme truth and the supreme wisdom. Saudara-saudara, menjadi besar ingin. Mau menjadi besar boleh. Tetapi harus melayani orang-orang yang lain. Yesus berkata, bukankah engkau memanggil aku guru? Bukankah engkau menyebut aku Tuhan? Tetapi aku menjadi orang yang melayani engkau. Pada waktu Yesus mencuci kaki Petrus, cuci kaki Yudas, itu kaki adalah tempat yang paling bau seluruh badan. Setelah engkau keringat sepanjang hari, keringat turun ke mana? Turun ke kaki, turun ke dalam kuku-kukunya kaki. Itu tempat yang kumpul keringat dari atas terus ke bawah, tidak mengalir lagi, tumpul di situ. Itu paling bau. Saya masih ingat pada waktu saya umur 8, emak saya dicuci kakinya. Dan kaki emak itu kaki kecil. Karena itu kira-kira waktu saya umur 8, yaitu 60 lebih tahun yang lalu. Itu orang tua emak saya umur 84. Dia meninggal dunia. Waktu saya umur 8, dia umur 81. Dan waktu itu kaki yang mengkeret kecil, dalamnya tidak pernah bisa dibuka. Karena tulangnya sudah patah dan masuk ke dalam. Sehingga kotor-kotor di dalam, baunya luar biasa. Waktu dibuka kainnya, sepatunya, lalu dicuci, saya lari sampai 30 meter. Saudara-saudara, baunya luar biasa. Yesus cuci kaki Yudas. Coba bayangkan, maukah seorang profesor mencuci kaki muridnya? Maukah gurumu di universitas mencuci kakimu? Adakah rektor di dalam universitas mengatakan copot sepatumu, saya mau mencuci kakimu? Engkau pasti sungkan setengah mati. Oh jangan. Demikian Petrus. Dan Yesus berkata, you call me teacher, rabbi. You call me master, your Lord. But I serve you. Aku melayani engkau. Saudara-saudara, semua orang ingin menjadi besar. Semua orang berambisi menjadi pemimpin. Tapi Tuhan berkata, yang ingin menjadi besar, biarlah dia mau melayani. Mau menjadi hamba semua orang. Persatuan dari sesuatu sikap menghormati Tuhan dan mengindahkan orang lain. Saudara-saudara, kita tidak boleh mengindahkan yang tidak benar. Kita tidak boleh menerima yang menyeleweng. Kita tidak boleh menghormati yang palsu. Nah, ini adalah semua yang tidak sesuai dengan syarat persatuan. Tapi yang benar, yang sungguh, yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus saling menghormati. Orang yang suka menjadi pemimpin, memimpin apa? Memimpin mereka yang takluk kepada dia tanpa syarat. Nah, itu adalah semacam tuntutan yang kurang ajar. Tuntutan yang biadab. Yaitu engkau tidak boleh ada syarat apa. Pokoknya takluk sama saya saja. Ini ada pemimpin bidat. Ini adalah pemimpin daripada agama-agama palsu. Menuntut pengikutnya mutlak taat kepada kepemimpinan itu. Ini bukan ajaran Alkitab.
Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan contoh kepada kita. Yesus adalah pemimpin yang tidak pernah merebut kekuasaan. Tidak pernah merebut kehormatan daripada orang yang mengikut dia. Karena dia menjadi teladan. Sehingga semua rela mentaati kepada dia. Hati-hati dengan gereja. Kalau engkau ke tempat dia menyanyi. Dalam Tuhan kita bersaudara. Lalu kita, wah ini persatuan. Coba tanya, kalau persatuan harus di gereja itu, kenapa gereja itu tidak bersatu ke gereja kita? Sudah cukup cepat memikir tidak? Kenapa bersatu harus dari gereja-gereja yang ada pergi ke gereja itu baru bersatu? Kenapa gereja itu tidak bersatu di gereja lain? Kedua, kenapa kalau kita ke gereja itu namanya bersaudara? Jadi bersatu artinya apa? Bersatu ke sini. Bersatu di bawah saya. Saya memimpin engkau. Itu namanya bersatu. Tapi suruh saya bersatu kepada ortodoks, saya tidak mau. Itu persatuan yang palsu. Lalu kita mau tanya, persatuan apa sih yang diminta oleh Yesus Kristus? Persatuan apa sih yang diinginkan oleh Yesus Kristus? Yesus berkata, supaya mereka bersatu. Siapakah mereka ini? Yaitu yang sekarang sudah saya pilih. Dan mereka yang akan dengar Injil yang dikabarkan. Lalu percaya kepada saya. Kelompok itu dan kelompok ini bersatu. Mungkinkah? Tidak mungkin. Karena apa? Kelompok pertama sudah mati. Kelompok kedua belum mungkin mendekati mereka. Petrus sudah mati. Yang mendengar Injil Petrus berada di kota Roma, berada di Turki, berada di Mesir. Mereka pulang, tak mungkin ketemu lagi. Bagaimana bisa bersatu? Saudara-saudara, gereja bisa bersatu secara jasmania susah. Banyak orang Amerika, orang reform. Orang Indonesia, orang reform. Orang Malaysia, orang reform. Sama-sama reform. Bagaimana bisa bersatu? Tak mungkin bertemu. Karena perbedaan geografis. Karena perbedaan zaman. Karena perbedaan bahasa. Karena perbedaan daripada warna kulit. Sehingga tidak mungkin bersatu. Kalau tidak mungkin bersatu, doa ini menjadi kosong atau tidak. Doa ini menjadi sia-sia atau tidak. Tahun 1974, saya berada di Switzerland. Dan saat di Lausanne, itu kita melihat orang Injilis seluruh dunia. 160 negara kumpul di Switzerland. Oh, pada waktu mereka bertemu, baru saya lihat orang hitam-hitamnya. Aduh, begitu hitam. Kecuali mata sama gigi, semuanya hitam. Orang putih-putihnya. Orang yang tinggi-tingginya. Orang pendek-pendeknya. Satu hari setelah 10 hari kita berkonferensi selesai. Semua mau pulang. Banyak orang sayang karena tidak mungkin ketemu lagi. Maka peluk-pelukan. Waktu peluk-pelukan, saya di tempat yang jauh melihat seorang tinggi sekali, putih. Peluk sama seorang pendek sekali, hitam. Saudara-saudara, putih peluk hitam. Hitam peluk putih. Tinggi peluk pendek. Yang pendek peluk tinggi. Peluknya bagaimana? Yang tinggi peluk kepalanya. Yang kecil peluk pantatnya. Satu gambaran yang indah luar biasa. Saya sayang sekali saat itu tidak bawa kamera. Kalau saya ceret, saya akan simpan sampai hari ini. Kasih engkau lihat. Inilah namanya persatuan. Saudara-saudara. Waktu dilus-lus kepalanya, dia juga lus-lus pantatnya. Yang satu tinggi sekali, satu pendek sekali. Menjadi suatu gambar yang indah luar biasa. Saya baru sadar, what is in one, we all reconcile, we all peace in Jesus Christ. Ini yang dicatat. Yesus berkata, saya berdoa supaya mereka bersatu. Susah bersatu juga. Tahun 74, Lausanne pertama, saya ada di Switzerland. Tahun 89, Lausanne kedua, saya ada di Manila. Pertama, saya seorang pemuda, hanya menjadi pengikut konferensi. Kedua, saya sudah menjadi pemimpin gereja, dipanggil sebagai pengkhotbah utama di dalam pleno session itu. Dan saudara-saudara, di dalam kebaktian konferensi,
sedunia di Manila. Seorang daripada parlemen Filipina mewakili pemerintah memberikan sambutan. Dan dia berkata, this is the only place that Malaysia, Indonesia, Kuala Lumpur, and Manila can be together. Waktu itu banyak ketegangan politik sehingga antara pemerintah dan pemerintah banyak pertikaian, kekacauan, dan permusuhan. Dan dia mengatakan, in what part of the world, then people of the enmity, they can meet together like this, here in this hall, only in Jesus Christ. Saya sangat terharu. Di dalam Kristus ada kekuatan mempersatukan. Di dalam firman Tuhan ada rahasia saling mengasihi. Ini tidak mungkin dipalsukan oleh teori dan filsafat yang lain. Hanya di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Yesus berkata, biar mereka bersatu seperti engkau dan saya bersatu. Kita bersatu. Anak Allah, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak bersatu. Inilah persatuan yang paling mutlak, persatuannya yang paling tinggi, dan persatuan yang paling menjadi teladan. Saudara-saudara, semua persatuan harus mengikuti patron persatuan surga ini. Baru bumi ada damai. Saudara-saudara, jikalau kita mau belajar bersatu, kita mesti kembali kepada doktrin Tritunggal. The doctrine of Trinity is the basis of the possibility of human community. Saudara-saudara, komunitas manusia, masyarakat manusia hanya menjadi mungkin jika kita sama-sama merenungkan, mempelajari, dan mengikut teladan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa berada di dalam Allah Anak. Allah Anak berada di dalam Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus berada di dalam Allah Bapa. Dan Allah Bapa berada di dalam Allah Roh Kudus. Dengan demikian Bapa, Anak, Roh Kudus bersatu dan mereka mempunyai cinta kasih seperti sendiri. Itu sebab Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari kekal sampai kekal. Kecuali Yesus menjadi daging pernah satu kali berkata, my God, why has you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu harus dipisahkan, harus dibuang supaya engkau dan saya boleh diterima kembali. This is a paradoxical faith, paradoxical truth, satu kebenaran yang bersifat paradoks. Saudara-saudara, saya hari ini tidak masuk ke dalam wilayah itu. Kita kembali kepada persatuan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, equally glory, equally eternity, equally in power. Dan mereka satu dengan lain, saling takluk dan saling taat dan saling mempersatukan diri dengan pribadi yang lain. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita masing-masing. Supaya mereka bersatu sama seperti engkau dan aku, kita satu adanya. Setelah mengatakan kalimat ini, Yesus mengatakan kalimat selanjutnya, supaya dunia tahu bahwa engkau mengutus aku. Wah, saya sangat tertarik. Kalimat artinya apa? Kalimat ini berarti tujuan gereja di dunia ini adalah untuk menyatakan bahwa Kristus adalah utusan Allah. Saudara-saudara, bukankah banyak orang menyebut diri utusan Allah? Banyak nabi palsu mengumumkan dia diutus oleh Allah. Saudara-saudara, yang sejati jauh lebih berharga daripada yang palsu. Tapi yang palsu lebih tidak berharga daripada yang jujur tapi tidak berani mengumumkan. Di sini kita melihat 3 tingkatan. Tingkatan pertama, aku diutus, sungguh. Tingkat kedua, tak berani mengatakan aku diutus. Tingkat ketiga, aku diutus tapi palsu. Jadi orang yang jujur tidak berani mengatakan dia utus, jauh lebih berharga dari orang yang mengatakan dia utus tapi palsu. Bisa menerima ini? Saudara-saudara, saya mengambil contoh saja. Seiko sama Rolex mahal mana? Nah tentu.
Saiko pernah bikin satu ROG berlian semua, jual 2 juta dolar Hong Kong. Lalu ada seorang yang kritik mengatakan, Saiko 2 juta, kau kira gila enggak? Saiko ke 2 juta. Kalau kau kira enggak gila, maka aku tahu kau gila. Nah, itu tafsiran untuk kritik. Saiko kau jual 2 juta. Saiko mesinnya jauh lebih kasar, tapi kuat sekali. Kalau yang baik, kalau Saiko Y5 yang bikin di Bangkok, boleh tidak usah beli. Karena tidak lama lagi menjadi bengkok, saudara-saudara. Oke, sekarang saya bicara sedikit. Lalu saya tanya, arloji Rolex yang asli sama arloji Rolex yang palsu sama Saiko yang asli, siapa nomor 1? Siapa nomor 2? Siapa nomor 3? Coba jawab. Nomor 1 Rolex asli, nomor 2 Rolex palsu, begitu? Tidak, Saiko asli. Ketiga baru Rolex palsu. Ngerti tingkatan ini? Yang palsu bagaimanapun itu palsu. Tetapi ada palsu yang baik ya. Ada mesin palsu, mereknya palsu, mesinnya asli. Itu orang rendah hati atau orang pura-pura, saya tidak ngerti. Ada arloji yang 5 juta. Padahal mereknya palsu. Tapi mesinnya Selita dari Switzerland. Mahal sekali itu mesinnya. Mesinnya aja kira-kira 3,5 juta. Dia berani beli, pasang. Lalu dia pakai mesin yang baik, kas yang murah, jual 5 juta. Bisa tahan 20 tahun juga. Nah itu masih lumayan. Tetapi orangnya tidak berani pakai asli merek. Karena apa? Mereka tahu sulit jual. Saudara-saudara. Nah sekarang saya kembali. Demikian agama mengatakan saya diutus dari Tuhan yang asli. Saya diutus dari Tuhan yang palsu. Dan tidak berani mengatakan saya diutus dari Tuhan. Yang benar yang mana? Yang sungguh-sungguh diutus. Yang jujur yang mana? Yang tidak berani mengatakan diutus. Yang palsu yang mana? Yang berani mengatakan aku diutus. Nah saudara-saudara, dari 3 tahap ini kita menilai, saudara-saudara, Yesus mengatakan supaya mereka tahu engkau mengutus aku ke dunia. Ini yang asli atau yang palsu? Jawab. Yang asli atau yang palsu? Yang asli. Dari mana kita tahu asli? Allah yang suci, kalau mengutus anaknya ke dunia dan dia hidupnya tidak suci, itu palsu. Mengapa prinsip yang begitu gampang banyak orang tidak mengerti? Karena Allah yang sejati, Allah yang suci. Maka yang diutus harus mempunyai sifat kemurnian kesucian dari Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mengetahui orang ini diutus oleh Tuhan? Bagaimana kita mengetahui orang ini adalah representatif, wakil dari Tuhan? Engkau harus lihat dari kesucian dan kuasa yang ada pada dia. Saudara-saudara, 2 hal ini, kesucian yang mengandung kuasa, tidak gampang dipalsukan. Kuasa untuk mendatangkan banyak orang, gampang. Kuasa untuk membangkitkan emosi, gampang. Kuasa untuk mempertobatkan orang dari berdosa menjadi hidup suci, ini tidak gampang. Kesucian tidak bisa dipalsukan. Setan bisa memalsukan karunia lidah. Setan bisa memalsukan banyak bakat-bakat yang lain. Setan bisa memalsukan kuasa kepemimpinan. Setan tidak bisa memalsukan kesucian. Saudara-saudara, dan Yesus Kristus dalam hal ini menyatakan dengan mutlak dia adalah utusan Allah. Maka dia berkata, Tuhan, biarlah dunia mengetahui bahwa engkau mengutus aku. Saya minta gereja di Indonesia perhatikan kalimat di bawah ini. Keberadaan, kehadiran di dunia harus ingin dan berdoa terus untuk mencapai satu tujuan. Supaya melalui gereja ini orang di dunia mengetahui Yesuslah utusan Allah. Saudara-saudara, kalau kita mempropagandakan banyak hal, tapi orang lain tidak bisa melihat Kristus yang berada di tengah-tengah kita adalah diutus oleh Allah, maka gereja ini hadir di dunia sama dengan tidak hadir di dunia. So that the world can know that you are the one who sent me to this world. Saudara-saudara, utusan
Berkali-kali saya berkata, kita menerima visi dari Tuhan lebih penting daripada organisasi. Kita mempunyai panggilan dari Tuhan lebih penting dari administrasi. Kita mempunyai misi Tuhan lebih penting daripada mempunyai keuangan yang cukup. Uang tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi visi, misi, panggilan itu langsung dari takhta Tuhan, itu harus diutamakan. Yesus berkata, so the world can know that you had sent me to the world. Tuhan, engkau sudah mengutus aku. Biar mereka bersatu seperti kita bersatu. Engkau di dalam aku di dalam mereka, dan engkau juga di dalam mereka. Supaya kita menjadi satu, supaya orang-orang Kristen menjadi satu seperti kita bersatu. Allah Anak dan Allah Bapa bersatu. Lalu sekarang masuk ke dalam tahap yang ketiga, kita memikirkan apa artinya persatuan. Persatuan bukan bersifat organisatoris. Persatuan tidak berarti administratif. Kesatuan tidak berarti gabungan lahiriah. Maka persatuan dalam kekristenan itu apa artinya? Saudara-saudara, Salvation Today, konferensi tahun 70 di Bangkok yang diprakasai oleh sidang gereja sedunia di Thailand tahun itu mempunyai satu moto. Apa itu Injil? Apa itu kabar baik? Yang mereka pakai bukan amanat agung, bukan Korintus 15:3 dan 4. Sekarang saya tanya, apa yang ditulis di dalam Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4? Menurut kitab suci, Yesus sudah mati dan sudah dikuburkan, dan menurut kitab suci dia sudah bangkit pula pada hari yang ketiga. What is gospel? Gospel is according to the Bible. Christ died and buried, and 3 days after risen from the dead. Inilah kabar baik. Tetapi Salvation Today, konferensi yang berada di Bangkok daripada Persekutuan Gereja Sedunia, mengatakan yang disebut kabar baik, yaitu beritakan kabar dunia bahwa peperangan sudah lewat, damai sudah datang, kepagian yang semua yang sengsara, penderitaan akan dilepas, digantikan dengan pakaian yang mewah. Itu namanya kabar baik. Saudara-saudara, beritahu kepada mereka, orang miskin ada Injil dikabarkan kepada mereka. Beritahu kepada mereka, peperangan sudah berhenti, perdamaian sudah tiba. Nah, ini ada dua versi. Versi liberal dan versi Injili. Versi Injili, Christ died for you. Christ bore your sin and the punishment. Christ was condemned by God in replacing your place. Ini Kristus telah mati. Kristus menerima pengadilan. Kristus menerima segala hukuman Allah mengganti engkau. Ini kabar baik. Ini adalah definisi orang Injili. Definisi orang liberal, dunia damai, masyarakat rata, makmur adil terjadi, peperangan dibasmikan. Itulah kabar baik. Saudara-saudara, mengapakah sama-sama membaca Alkitab? Ada orang mempunyai definisi yang begitu ekstrim. Ada orang mempunyai definisi yang bersudut yang lain sekali. Kenapa? Karena mereka mempunyai kacamata beriman atau tidak beriman. Yang beriman percaya Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria. Yang tidak beriman percaya anak darah Maria pasti malam-malam curi berzina dengan Yusuf baru melahirkan Yesus. Orang percaya mengatakan Yesus betul-betul mati, darahnya membersihkan dosa saya. Yang tidak percaya mengenai darah orang, mana bisa cuci dosa orang lain? Itu tidak ilmiah, saya tidak terima. Orang percaya Allah menciptakan dunia, orang tidak percaya monyet menjadi manusia. Jadi dengan kacamata engkau beriman, engkau mengatakan Allah Maha Kuasa, Allah mempunyai kedaulatan, Allah mampu mengerjakan segala sesuatu karena Dia adalah Sang Pencipta yang berdaulat tinggi.
Yang tidak beriman, tidak percaya. Maka kalau tidak percaya Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria, tidak percaya Yesus hidup suci tanpa berbuat dosa, tidak percaya Yesus mengalahkan pencobaan dari iblis, tidak percaya Yesus mati mengganti dosa kita, tidak percaya Yesus dikubur dan bangkit, tidak percaya dia naik ke surga. Kalau engkau mempunyai keadaan tidak percaya, maka dia mengatakan, apa itu Injil? Injil adalah menurut kitab suci Yesus sudah mati, sudah dikuburkan, hari ketiga bangkit. No, that is nonsense. Nonsense means no sense. I cannot believe. That is no meaning. That cannot happen. It is impossible. So, kabar baik, dunia damai. Yang miskin dibebaskan. Semua orang boleh hidup berbahagia. Keadilan dan kemakmuran terjadi di dalam masyarakat. Ini menjadi Injil. Saudara-saudara, saya mau tanya, 43 tahun sudah lewat. Salvation Today, the topic of that day's conference in Bangkok. Where is that? No more. Liberal sedang mati. Saya dengan mata di atas kepala sendiri melalui perjuangan mengabari Injil 55 tahun. Saya melihat liberal di Indonesia satu persatu mati. Saudara tidak mau bagaimana sulitnya perjuangan saya. Seorang anak umur 3 sudah menjadi piatu, berjuang sampai seluruh Indonesia menerima khotbah yang saya berikan kepada mereka. Saudara-saudara, jikalau di antara saudara ada 10 orang seperti saya berjuang, Indonesia akan dibangunkan lebih cepat. 1 orang menjelajah 100 kota di dalam 2 tahun untuk mengabari Injil setiap kota beribu-ribu orang. Itu gampang tidak? Tidak gampang. Saudara coba seorang pendeta gereja yang lain suruh keliling 100 kota. Tidak semua kota mau terima dia. Ada gereja yang tidak mau terima. Ada gereja yang datang cuma 50 orang mau dengar dia. Tapi kapin kita mengadakan kebaktian di mana saja. Beribu-ribu orang datang. Mereka mau dengar kesaksian yang murni. Mereka mau mendengar firman yang suci. Mereka mau mendengar teguran yang jujur. Mereka mau mendengarkan perkataan daripada kitab suci yang tidak bersalah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berdoalah supaya rencana ini boleh terlaksana. Dan saya kalau sudah bertemu dengan Tuhan pun saya sudah siap. Saya selama tahun ini selalu pikir, tidak tahu hidup berapa lama. Dan saya sudah bersedia. Kalau Tuhan kasih saya 1 tahun lagi, saya berterima kasih. Kalau Tuhan kasih saya 10 tahun lagi, saya akan baik-baik pakai waktu untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 3 minggu terakhir ini, saya diberikan pimpinan Tuhan terus membuat lagu. Tadi di atas kapal terbang, saya sudah menciptakan 3 lagu. Yang 2 akan saya buang. Yang 1 saya akan isi firman kalimat Tuhan untuk dipakai oleh gereja. Saudara-saudara, hidup saya hanya 1 tujuan, dipakai Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, hidup masih berarti. Kalau Tuhan tidak mau pakai, hidup sia-sia adanya. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata supaya mereka bersatu. Bersatu untuk dunia mengetahui bahwa engkau mengutus aku. To let the world know that Christ is sent by God to this world. God sent His Son to be the Savior. God sent His Son to be the Lord of His church. God sent His Son to be the only mediator between the sinners and God. The sinful people and the sinless God. Allah yang suci dan manusia yang berdosa di tengah-tengahnya yang diutus oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, persatuan yang sejati jangan dipersamakan dengan persatuan yang palsu. Kesatuan yang murni jangan digabungkan dengan persatuan yang bikinan manusia. Bukan persatuan organisatoris, bukan persatuan administratif, bukan persatuan jasmania, bukan persatuan di dalam materi, tapi persatuan di dalam hal rohani. Yang saya akan bicarakan 3 hal lalu selesai khotbah pada hari ini. Saudara-saudara, apakah persatuan yang didoakan oleh Yesus Kristus? Apakah persatuan yang diinginkan di dalam doa syafaat pasal ke-17 ini?
Saudara-saudara, supaya mereka bersatu di dalam firman-Mu. Saudara-saudara, bersatu bukan melalui bahasa, bukan melalui seragam, bukan melalui organisasi, bukan melalui membayar iuran. Mereka bersatu di dalam firman-Mu. Ini prinsip pertama. Jikalau gereja mengerti firman, sangat gampang bersatu dengan gereja yang lain yang bersama-sama mengerti firman. Jika gereja mentafsirkan kitab suci dengan jujur, sangat gampang bersatu dengan gereja yang lain yang mentafsirkan kitab suci dengan jujur juga. Jika gereja menemukan semua prinsip Alkitab di dalam kembali ke Alkitab, yaitu reform, maka sangat gampang dengan orang yang mempunyai prinsip reform yang sama-sama. Di situ persatuan dimengerti karena mengerti firman. Saudara-saudara, siapakah gereja yang mementingkan firman? Gereja yang paling mementingkan firman adalah gereja reform. Saudara-saudara, reform memanggil seluruh dunia kembali kepada seluruh kitab suci. The total calling and the total invitation of the whole world with whole heart to return to the whole Bible. Ini adalah firman. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya senang sekali mimbar di tengah. Ada gereja mimbar di pinggir. Pernah lihat tak? Sekarang ingat-ingat ya. Engkau tak pernah tanyakan. Gereja reform mimbarnya di tengah. Kenapa tak di pinggir? Kalau engkau tanya gereja itu, kenapa mimbar di pinggir? Jawaban adalah, kami hamba Tuhan hanya manusia. Tak berani menghalangi orang kepada Tuhan. Maka salib di tengah. Semua menghadap mereka, jangan menghadap saya. Wah, bagus ya. Wah, itu teologinya bagus. No one supposed to hinder the presence of God. No one supposed to stop people come directly to Jesus Christ. So who am I? I'm only a human being. I should be put aside. Dari kelihatan bagus sekali. Tapi saudara-saudara, kalau gini pendeta reform sombong. Berani ya menghalangi orang. Di tengah-tengah Yesus dan kamu berani menghalangi, engkau double mesti lewat aku. Bukan begitu. Di sini kita mempunyai pikiran. Kalau tanya orang reform, kenapa mimbar di tengah? Jawaban adalah karena melalui firman kita membaca kitab suci, kita merenungkan kitab suci, baru kita dapat iman datang kepada Yesus Kristus. Amin. Baru tahu ya, lu jadi anggota gereja reform sudah lama sekali. Ini ditanya tak tahu, itu ditanya tak tahu. Taunya apa? Pendeta saya Stephen Tong. Nanti kalau Stephen mati, engkau bilang semua tak tahu lagi. Saudara-saudara, mimbar di tengah, mimbar di pinggir. Tanya apa? Katolik mimbar di mana? Di pinggir. Metodis di mana? Di pinggir. Anglikan di mana? Di pinggir. Presbyterian, Reform di mana? Di tengah. Lutheran di mana? Satu kali saya berada di San Francisco. Kita pinjam satu gereja Lutheran. Saya kaget, tidak ada mimbar. Lalu berdiri di mana? Keliling, oktagonal. 8 segi, semua duduk di sana. Lalu pendeta mesti duduk di mana? Mereka bilang, pokoknya belakang ada lukisan itu, engkau berdiri situ, sudah. Lalu saya tanya, ini gereja apa artinya? Mereka bilang, tidak ada mimbar, berarti tidak ada orang menjadi Tuhan atau menjadi Tuan di sini. Semua sama-sama. Karena Martin Luther mengatakan, semua orang Kristen sama-sama adalah imam. All are priests. We are treated equal. Tetapi banyak gereja Lutheran ada mimbar. Cuma gereja itu tidak ada. Jadi itu gereja paling Lutheran mungkin. Tapi Luther di dunia juga pakai mimbar. Jadi itu pasti tidak Lutheran. Nah saudara-saudara, saya tanya lagi. Apa artinya? Karena a church is a holy community. A church is a spiritual community. So spiritual society, spiritual community, we are all equal. So there's no one man can be the leader, but all together pray to God. All together come to worship God. All together come to praise, come to listen to the word of God. And somebody can speak about the word of God, but sit somewhere equal with others. Saya kira ada ajarannya,
ada dasar Alkitabnya. Kita sama-sama berbakti kepada Tuhan. Tapi saya mau tanya, di mana firman? Sedangkan Martin Luther sendiri mengatakan, firman itu yang utama. Sola scriptura. Hanya melalui kitab suci kita datang kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, gereja Reform menetapkan di mana mimbar ditaruh. Saudara-saudara, waktu saya mendesain gereja Reform di pusat, saya harus memikirkan semua aspek. Bukan asal bagus, asal megah, kelihatan sombong, bangun gereja sudah selesai. Semua harus dipikirkan yang baik. Sehingga kita berusaha bikin semua orang mukanya menghadap langsung. Seperti di sini. Saya khotbah di sini yang bisa langsung lihat saya hanya terakhir 6 orang yang di paling belakang itu. Dia matanya langsung. Yang di sini miring sedikit. Yang di situ juga curing sedikit. Matanya tidak yang bisa tepat. Tapi kita berusaha bikin semua melihat dengan langsung kepada mimbar. Itu desainnya memang tidak gampang. Tapi itu supaya orang mengetahui. Saya mendengar firman. Firman berkata kepada saya. Karena di dalam firman saya mengenal Tuhan. Di dalam firman saya beriman. Di dalam firman saya berpengharapan. Di dalam firman saya memperoleh cinta kasih untuk mewakili Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara, dengan prinsip apa gereja bersatu? Gereja bersatu melalui firman kebenaran Tuhan. Ini prinsip pertama. Di dalam firman-Mu, ya Allah, supaya mereka bersatu. Kedua, dengan prinsip apa gereja bersatu? Gereja bersatu di dalam nama Tuhan Allah. Saudara-saudara, show forth your name. So in the name there will be one. Di dalam nama Tuhan, saudara-saudara, nama itu penting sekali. Nama Yehova, nama Allah yang ditanya oleh Musa. Siapakah engkau? Apakah namamu? Sehingga engkau mengutus aku. Jikalau orang Israel tanya, siapa yang telah mengutus aku? Saya harus menjawab, siapakah yang mengutus aku? Coba tanya Tuhan, apakah namamu? Tuhan menjawab, aku adalah yang ada dari kekal sampai kekal. I am who I am. I'm the one who exists from ever and forevermore. I am who I am. This is the name of God. Saudara-saudara, saudara sadar atau tidak, di dalam seluruh sastra daripada agama tidak pernah ada kalimat lebih besar daripada keberadaan yang berani mengumumkan diri. I am who I am. Beranikah engkau mengatakan I am who I am? No. Engkau mengatakan I was a boy. I am a man. I will die. Begitu kan? Jadi pada waktu engkau memperkenal diri, engkau harus mengatakan, dulu aku bayi, sekarang aku dewasa, besok aku mati. So you were, you are, you will be, you never, you are, always are, forever and ever. Nah, yang mengatakan, I am who I am, berarti dia ada yang tidak pernah berubah. Tidak perlu permulaan, tidak perlu akhir. Dia sendiri ada pada dirinya sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. I am before, I am now, I am forever. Itu kalimat besarnya. Di dalam Buddha engkau tidak menemukan kalimat seperti ini. Di dalam Konghucu engkau tidak menemukan kalimat ini. Di dalam Taoisme engkau menemukan satu kali. Di dalam pasal 25 Tao Te Ching mengatakan, "有物混成，先天地生." Ada sesuatu yang berada sebelum dunia ada, dia sudah jadi. 独立而不改，周行而不殆. Dia berindependen dan tidak berubah dari kekal sampai kekal. Dan dia beredar kemana-mana, tapi tidak lengket kepada mana-mana. Ini sesuatu pengertian tentang Allah, tentang firman yang luar biasa. Hanya dicapai oleh satu orang namanya Lao Tse. Saudara, orang di Jakarta tidak tahu Lao Tse, cuma tahu Kang Lao Tse.
Saudara-saudara, Lao Tzu seorang filosof yang menjelajah sampai paling tinggi, paling dalam perkenalan mengenai Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah sesuatu pikiran dia, bukan yang mengumumkan sendiri. Bedanya Lao Tzu yang disebut ziran, yaitu yang berada pada diri sendiri, itu adalah sesuatu bayangan refleksi pikiran manusia. Tapi yang dari Alkitab bedanya adalah Tuhan sendiri berkata, I am who I am. Bedanya di mana? The self-proclaimed first-hand authority of God Himself and the thinking of the third person who imagine about who is God. Bedanya di sini. Saudara-saudara, Allah mengumumkan diri, Allah memproklamasikan diri dan mengatakan I am who I am. Ini menghentikan semua spekulasi dari manusia, menghentikan semua imajinasi dari manusia. Engkau bagaimana membayangkan tentang Allah? Allah hanya bayangan saja. Tapi Allah mengatakan I am who I am. Dia adalah satu pribadi yang hadir, yang berotorita, yang sendirinya subjektif mengatakan siapa dia adanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya berkali-kali berkata kepada saudara, saya tidak gampang menjadi orang Kristen. Waktu saya masih muda, umur 16, 17, pikiran saya lebih canggih dari orang lain. Saya menganggap di antara banyak pemuda, mereka tidak mengerti filsafat. Saya sudah menjelajahkan materialisme, evolusionisme, dan juga dialektikal, materialisme, dan ateisme. Saya kira saya susah jadi orang Kristen. Sampai akhir saya menemukan begitu banyak dahsyatnya daripada prinsip-prinsip Alkitab. Saya berubah dan saya mengetahui only God is God. Only the one who claims He is God, He is the truly God. Not God of imagination. Not God from our speculation. Not God of our production. Allah bukan diproduksikan oleh manusia. Allah bukan sesuatu keberhasilan daripada pikiran rasio. Allah adalah menyatakan diri, I am who I am. Nama yang inilah menjadi satu-satunya sebab kita boleh bersatu. Kita bersatu karena firman dari Allah yang satu ini. Kita bersatu karena nama dari Allah itu sendiri. They should be united. They should be one in your name, in your word. Ini kedua. Ketiga, they should be one in your glory which you had given me. Engkau telah memberikan kemuliaan-Mu kepadaku dan aku memberikan kemuliaan ini kepada mereka supaya mereka bersatu di dalam kemuliaan-Mu. Saudara-saudara, saya tidak mengerti kenapa di dalam pasal 17 tiga hal ini yang nonjol. Nama, firman, kemuliaan. Semua 1, 2, 3. Nama, firman, kemuliaan. Kita sama-sama di bawah nama Tuhan. Jangan lupa demi nama Dia sendiri. Dia membangunkan jiwa kita dan memimpin kita di dalam jalan yang benar. Di mana kalimat ini? Demi nama-Mu Engkau menyegarkan jiwaku dan memimpin aku ke dalam jalan yang benar. Di mana? Dari Mazmur 23. Because your own name, you awaken my soul and lead me in the path of your righteousness. Saudara-saudara, demi nama Tuhan, Dia tidak mau kita mencemooh, kita mempermalukan nama Dia, maka Dia selalu memelihara, membangunkan kita yang tertidur, yang sudah ngantuk, yang sudah melupakan Tuhan. Hei, bangun, demi namaku, aku memimpin engkau jalan yang benar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam hal ini, firman, nama, dan ketiga, kemuliaan. Saya kira yang paling sulit dikhotbahkan adalah poin yang ketiga itu. Apa sih itu kemuliaan? Apa artinya kemuliaan? Kemuliaan Allah itu harus dimengerti dari mana? Saudara-saudara, justru di dalam Kristus kita melihat kemuliaan itu tersimpan di belakang hal yang mempermalukan. Bijaksana tersimpan di belakang layar kebodohan. Kuasa terselubung di belakang sesuatu tuduhan yang disebut adalah kelemahan.
Saudara-saudara, yang lemah berkuasa, yang malu berkemuliaan, yang bodoh berbijaksana. Tadi siang saya melihat satu surat kabar, ada seorang di atas laut sedang berski dan water ski, dan di belakangnya seluruh langit kabut. Lalu saya lihat gambar itu samar-samar. Di belakang ada 2 menara yang tinggi sekali. Oh, itu pasti pencakar langit yang berapa puluh susun. Tapi sama sekali tidak lihat. Kalau matahari panas terik dan cahayanya jelas sekali, udaranya bersih sekali, akan melihat jendelanya, lalu kusennya, lalu cahayanya, putih hitam, semua kontras luar biasa. Tapi sekarang ini semua abu-abu. Udara abu-abu, rumah abu-abu, jendela abu-abu, orang abu-abu, abu-abu, semua abu-abu. Ini namanya apa? Diselubungi. Saudara-saudara tahu tidak? Kemuliaan Tuhan paling banyak diselubungi. Who can see the glory of God? Only those who can penetrate and can see through all the hindrances. That you know the glory of God. Ini pagi saya bicara lagi satu kali. Perampok yang di atas kayu salib, bagi saya perjanjian baru tidak ada orang iman lebih besar dari dia. Dia beriman lebih besar dari Petrus, dari Paulus. Karena Petrus, Paulus telah melihat kemuliaan Yesus, baru mereka percaya. Tapi perampok itu tidak melihat Yesus melakukan mujizat. Tidak melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Tidak melihat Yesus mengusir setan keluar. Tidak melihat Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Lalu kenapa di atas kayu salib? Sama-sama dipaku. Dia mau percaya kepada Yesus. Hak apa? Rahasia apa? Mengapa dia menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena dia melihat kemuliaan Tuhan di belakang kabut. Dia melihat kemuliaan Tuhan di belakang hal yang mempermalukan. Dia melihat kesucian Tuhan di belakang dosa-dosa yang menutupi. Dia melihat bijaksana Allah di belakang kebodohan yang sedang mengkelabui. It seems so stupid. God never saved his own son. But there hidden the glory and the wisdom of heaven. Behind the curtain of foolishness, the wisdom of God is manifest. Behind the shamefulness of the world, the glory of God is manifested. Saudara-saudara, itulah kemuliaan. Kemuliaan Kristus, kemuliaan di belakang salib. Kemuliaan Kristus, kemuliaan dipermalukan. Kemuliaan Kristus, kemuliaan yang ditudungi oleh kebodohan, oleh kelemahan. Yesus lemah, tidak melawan. Akhirnya salib menjadi kuasa paling besar. Yesus malu, telanjang, menjadi kemuliaan terbesar. Yesus bodoh, tidak melawan, menjadi bijaksana terbesar. Barang siapa yang melihat kemuliaan Kristus, orang ini mungkin bersatu dengan mereka yang melihat kemuliaan Kristus. Saudara-saudara, kalau kemuliaan Kristus harus dimengerti, diraih daripada kuasa politik, maka anak-anak Tuhan pasti bertengkar, berselisih, bercerai, berpisah, dan menjadi berperang. Saudara-saudara, satu hari sebelum Yesus dipaku di atas kayu salib, Petrus, Yohanes, semua rasul-rasul sedang berdebat siapa harus menjadi besar. Siapa yang menjadi menteri luar negeri, siapa yang menjadi perdana menteri. Mereka sampai panggil mamanya, datang membela dia supaya anak 2 saya menjadi menteri kanan, menteri kiri. Saudara-saudara, mereka mau apa? Mau mulia. Mulia apa? Mulia dunia. Apa mulia dunia? Kuasa politik, kuasa ekonomi, kuasa agama, kuasa masyarakat, kuasa daripada dunia ini. Jikalau kemuliaan Tuhan dimengerti dari sudut ini, pasti tercerai-berai, pasti terpisah-pisah, pasti terbengkalai. Tapi kemuliaan Tuhan kalau dilihat melalui salib, penyerahan, menyangkal diri, menderita, memikul salib, mengikut Tuhan Yesus. Kemuliaan seperti itu yang bisa mempersatukan kita. Saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Persatuan hanya mungkin dicapai melalui 3 prinsip. Pertama, firman Tuhan. Kedua, nama Tuhan. Ketiga,
kemuliaan Tuhan di atas kayu salib. Kalau kita mengerti firman, yang berfirman dan firman bersatu. Kalau kita menjunjung tinggi nama Tuhan, yang menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi bersatu. Kalau kita melihat Yesus begitu mulia karena dia mau dipermalukan oleh mereka yang melawan dia. Engkau betul-betul mengerti kemuliaan di belakang salib. Engkau gampang bersatu. Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan memberikan persatuan kita. 3 prinsip dan 1 rahasia. Rasa itu adalah di dalam kasih. Melalui cinta kasih kita bersatu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan telah berkata-kata kepada kami. Setiap kali kami datang dekat kepada Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu telah berkumandang di hati kami. Bercahaya mencerahkan hati sanubari kami. Kami berterima kasih. Kami sudah mendengar firman. Kami sudah mengerti nama-Mu. Kami sudah melihat kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan di atas kayu salib. Biar ketiga hal ini menjadi prinsip di mana kami boleh bersatu dengan sesama kami. Yang sama-sama beriman kepada firman. Yang sama-sama mentaklukkan diri kepada nama-Mu. Yang sama-sama mengerti kemuliaan sengsara-Mu. Sehingga kami boleh bersatu. Sebagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bersatu. Dengar doa kami. Persatukan kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.